biasa. Ini setiap kami datang kembali ke hadirat-Nya Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat segala yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Kau beri Tuhan. Kami mau datang, kami mau masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami penuhi setiap kami. Kami mau menikmati masa-masa kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat Tuhan yang berlimpah, yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.
terlalu besar Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menerangi.
Selama kami hidup Tuhan, kami hendak bermazmur bagi Tuhan. Kami hendak bernyanyi bagi Tuhan. Ini pujian kami Yesus, biarlah manis namanya. Kami merindukan kasih-Mu Tuhan.
Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dibentuk, sehingga kami terbentuk menjadi anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, murid-murid-Mu yang taat setia. Itulah tujuan hidup kami, Bapa. Kami ingin bekerja untuk memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang patut dimuliakan, diagungkan dalam hidup dan kehidupan ini. Tolonglah kami Tuhan, di dalam keterbatasan kami, di dalam ketidakmengertian kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan ajar kami. Kami ingin mau belajar dan terus belajar mengerti, memahami karya-Mu Bapa. Untuk itu Bapa, arahkan kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kuduskan hati kami, pikiran kami, mata rohani kami, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-firman itu yang membentuk kami, dan firman itu yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan ruangan ini. Berbicaralah bagi kami saat ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Umat yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Lukas yang ke-9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-58. Saya akan bacakan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ini berarti fokus hidup orang percaya tidak boleh tertuju kepada apa yang kita inginkan. Fokus orang percaya tidak tertuju kepada kenikmatan hidup di muka bumi ini. Tuhan mengajarkan bagaimana dirinya tidak memiliki kenyamanan seperti kenyamanan yang dimiliki oleh manusia lain. Tuhan Yesus memberikan contoh. Dia hidup di dunia ini bukan untuk menikmati kenyamanan yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudara yang kekasih, kalau seorang mengikuti Yesus, otomatis dia harus, sekali lagi harus mengikuti jejak Yesus. Dengan pernyataan Yesus tersebut dimaksudkan agar orang percaya tidak mengharapkan kenyamanan di bumi. Mereka tidak boleh memfokuskan diri pada kehidupan sekarang yang ada di muka bumi, tetapi memiliki hidup dalam penantian untuk dipindahkan ke langit yang baru, bumi yang baru. Untuk itu harus diingat bahwa Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Inilah tujuan utama Yesus bagi kita. Dia menyediakan tempat yang terindah untuk kita datang dan tempat dan bertinggal di sana. Langit yang baru, bumi yang baru. Mereka tidak boleh memfokuskan diri pada kehidupan sekarang di muka bumi ini. Dan bumi yang baru harus kita miliki. Itulah kedatangan Yesus ke muka bumi, dan dia siap berkorban untuk kita. Dan dia memberikan contoh yang konkret kepada kita. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari, kita lebih fokus hidup di bumi dan nyaman di muka bumi ini. Kita menginginkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, sehingga kita masuk di dalam arena-arena seperti saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, harus selalu kita ingat bahwa Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita di langit yang baru
bumi yang baru. Kalau Ia sudah menyediakan tempat bagi kita, artinya Ia akan datang untuk menjemput kita. Dia sudah menyediakan tempat, Dia tinggal datang untuk menjemput kita. Jangan sampai ketika Dia jemput kita, kondisi, keadaan kita, hati kita masih bercabang ingin di dunia menikmati kenikmatan dunia ini. Saudara-saudara, supaya di mana Ia berada, kita pun berada. Itulah cinta kasih Kristus kepada kita. Dia ingin ketika Ia ada di tempat A, kita pun ada di tempat A. Jangan Ia ada di tempat A, kita ada di tempat B. Itu berarti bukan mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, artinya hidup kita harus dalam penantian yang penuh pengharapan. Punya penantian yang penuh kerinduan terhadap penjemputannya. Itulah yang harus kita pegang, yang harus kita miliki. Bahwa kita rindu untuk dijemput Tuhan dan ditempatkan di tempat yang Dia sudah sediakan bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, hal ini juga berarti kita harus lebih memfokuskan diri pada rumah abadi. Tuhan menyediakan rumah yang abadi bagi kita, rumah sepanjang hidup kita. Bukan seperti di bumi ini kita penumpang. Kita hanya sewa istilahnya. Kita hanya sementara. Dan itu sering kita pertahankan dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kita sering mengalami benturan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita sudah mengalami seperti itu, berarti kita sudah mengkhianati Yesus. Kita berbicara kita mengikuti Yesus, tapi langkah kita tidak seperti mengikuti Yesus. Mengikuti apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi kemauan kita. Jadi bertolak belakang. Sebagai orang yang menumpang, kita tidak boleh merasa memiliki. Betul tak? Sebagai orang yang menumpang, kita tidak boleh rasa memiliki. Ini semuanya sementara. Bagi kita yang penting adalah dapat menjalani hidup untuk ditempatkan dan disempurnakan, seperti Bapa menyempurnakan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Bapa punya rancangan yang akan dibuat bagi kita semua. Dia akan mengembalikan situasi awal ketika Dia menciptakan manusia, bahwa manusia akan ditempatkan di tempat yang terindah, yang terbaik, dan yang terbenar. Keadaan kita sebagai orang yang menumpang di bumi ini adalah orang yang dipersiapkan mewarisi kerajaan surga, kerajaan yang kekal itu. Saudara-saudara, tidak ada hal yang lebih besar dalam hidup ini kecuali dibentuk atau diproses terus oleh Roh Kudus agar kita layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dari kalimat di bawah, kita baca dulu 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jelas di sini bahwa kita adalah penumpang di muka bumi ini. Kita menumpang di bumi. Bukan ini milik kita. Kita ditempatkan di tempat surga yang kekal itu oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kalimat ini menunjukkan bahwa kita bukan pemilik. Kita hanya menumpang. Kesadaran terhadap fakta ini harus kita sadari sepenuh-penuhnya. Jangan ada lagi pemikiran-pemikiran yang berlawanan. Saudara, sebab pada umumnya orang merasa bahwa hidup ini adalah milik, padahal sebenarnya tidak. Kalimat serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Menunjukkan gaya hidup Yesus.
menunjukkan gaya hidup dari seorang yang namanya Yesus Kristus. Yesus di dunia ini tidak memiliki tempat atau kenyamanan atau kerajaan dimanapun ia sebetulnya memilikinya. Ia merasa dia tinggalkan kekayaannya, dia ingin menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Dia mau menderita, dia mau menjadi sakit supaya kita sembuh. Tetapi interpretasi yang terjadi selama ini di tengah-tengah pelayanan, di tengah umat dunia ini terbalik. Dari pernyataan Yesus tersebut diajarkan kepada orang percaya bahwa mereka yang mau mengikut Yesus harus berani mengambil keputusan. Jejak Kristus menjadi teladan. Bukan keinginan kita, bukan kemauan kita yang kita turuti. Oleh sebab itu kita harus benar-benar siap untuk meninggalkan dunia ini. Orang yang siap tidak berani meninggalkan dunia tidak akan pernah bisa mengikuti Yesus. Ingat, orang yang tidak siap meninggalkan dunia ini artinya dia tidak siap mengikuti Yesus dengan benar. Kita akan, yang terjadi saat ini, kita mengikuti Yesus dalam ucapan kata kita. Kita mengikuti Yesus, ya. Kita ibadah, ya. Tetapi hati kita tidak di situ. Saudara-saudara yang kekasih, pernyataan bahwa Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang kaya dijadikan miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kesediaannya menjadi miskin. Luar biasa dia. Dia orang yang kaya mau menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Saudara-saudara yang kekasih, tentu kekayaan di sini adalah keselamatan dalam Yesus. Bukan harta, bukan materi, yaitu kesempatan untuk menemukan kembali kemuliaan Allah Bapa, atau dikembalikan kerajaan Allah yang semula yang Tuhan sudah programkan. Yesus datang ke dunia hanya untuk bekerja bagi Bapa di sorga. Dia datang ke muka bumi hanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Sama seperti kita, kalau kita menjadi mengikut Yesus, kita harus dapat juga melakukan apa yang Yesus inginkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kehidupan di muka bumi ini adalah kehidupan untuk bekerja. Bukan kita memiliki, untuk bekerja. Dan dari kehidupan ini Yesus memberikan contoh. Segala sesuatu yang dilakukannya hanya untuk menyelesaikan misi dari Bapa. Apa yang dilakukan Yesus adalah sebuah misi yang ditugaskan kepadanya oleh Bapa. Kita harus percaya dalam kehidupan ini, apa yang kita persembahkan sepenuhnya pada Bapa di sorga, itulah yang keluar dari hati kita yang paling tulus. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang memenuhi hukum terutama, yaitu hukum kasih. Kasih Allah begitu melekat dalam hidup dan kehidupan Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus memiliki kasih yang sebenarnya. Bukan ucapan kasih, tetapi perilaku yang mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih, tidak mudah melakukan ini. Kalau kita tidak membuka hati kita untuk dibentuk dan terbentuk menjadi pengikut Kristus. Ketika kekristenan disejajarkan dengan berbagai agama di muka bumi ini, yang disebut sekarang teologi kemakmuran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, seringkali kita melihat orang mengajak memenangkan jiwa-jiwa bahwa mengikut Yesus, percaya Yesus, kita akan menikmati apa yang ada di muka bumi. Karena pribadi yang maha murah, maha pengasih itu akan mencukupkan kita. Tidak mengherankan kalau banyak orang tidak berkeberatan menjadi orang Kristen. Sebab di dalam pikiran mereka terbangun asumsi bahwa mengikut Yesus berarti akan memperoleh berkat jasmani yang berkelimpahan. Ini fakta. Kekristenan semacam ini adalah kekristenan yang menyimpang, berbeda sekali dengan kebenaran yang diajarkan Yesus di dalam Injilnya. Kekristenan semacam itu tidak dibutuhkan oleh mereka yang sudah memiliki kehidupan yang makmur di muka bumi ini. Tidak mengherankan
Kalau di Barat, di Eropa, orang tidak merasa perlu bertuhan dan datang ke gereja untuk beribadah. Karena mereka merasa sudah berhasil menciptakan surga di muka bumi ini. Termasuk kita sekarang sudah menciptakan surga di muka bumi dengan kenyamanan-kenyamanan kita sendiri. Karena itu tidak lagi berurusan dengan Allah. Karena mereka percaya apa yang mereka butuhkan mereka sudah bersiap. Mereka sudah cari, mereka sudah dapat. Pertanyaan sekarang, Yesus datang untuk kita. Yesus mau mati untuk kita. Bayangkan, dia rela berkorban untuk kita, mau mati untuk kita. Dia kaya menjadi miskin agar kita kaya, agar segala kutuk dosa, kutuk kematian bebas dari kita. Tetapi apa yang kita harus lakukan kepada Yesus ketika dia sudah berkorban kepada kita, ketika dia mau mati untuk kita? Apakah kita betul mengikuti Yesus? Apakah sekedar kata-kata kita yang mengikuti Yesus? Hanya kita yang bisa menjawab, orang lain tidak bisa menjawab. Perhatikan sekali lagi yang dikatakan di dalam Lukas 9 tadi. Saya baca ulang. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Betapa sedihnya dia melihat kita dalam kondisi saat ini. Kita kelihatan secara seremonial melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, tapi hati kita ada di dalam aset kita, equity kita, harta. Untuk itu saudara, Yesus tidak melarang kita untuk menikmati dunia ini. Yesus tidak melarang kita untuk menjadi kaya, tidak. Tetapi jangan salah, ketika kita mendapatkan berkat, berilah pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Berikanlah orang yang kekurangan, layanilah orang yang butuh dilayani. Jangan kita bertopang dagu hanya melihat. Saudara-saudara yang kekasih, tidak lama lagi kita akan melihat dan tanda-tanda yang Tuhan sudah nyatakan, terlebih pada era saat ini, yaitu salah satu penyakit sampah, yaitu virus corona. Sekali lagi saya angkat tentang virus corona. Ini adalah tulah yang Tuhan berikan kepada kita agar kita meninggalkan kecongkakan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, bahwa kita merasa sudah kita punya dan kita sudah miliki. Saudara-saudara yang kekasih, tanggalkan pikiran seperti itu, jauhkan sekali lagi bahwa kita sebetulnya adalah menumpang di muka bumi. Tuhan datang dan mati, dia bangkit untuk menyediakan tempat yang terindah bagi kita. Ingat, saya akan baca sebagai penutup Yohanes 16. Yohanes 14. Saya baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kerinduan Yesus. Dia mati dan bangkit untuk memberikan tempat yang terindah bagi kita. Persiapkan hatimu, persiapkan waktumu, pikiranmu, tenagamu kepada apa yang Tuhan Yesus inginkan. Amin.
janji Tuhan yang akan diberikan bagi kita umat percaya. Ada janji Tuhan yang akan dilaksanakan indah pada waktu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik dan teramat baik dalam hidup dan kehidupan kami. Kirimkan Allah Roh Kudus untuk menyertai di dalam langkah-langkah kehidupan kami, agar kami tidak salah mengambil keputusan, agar kami tidak salah melangkah menjalani hidup dan kehidupan ini. Aku percaya Tuhan, Kau sudah kirimkan Allah Roh Kudus sebagai Roh penolong menyertai kami, sehingga kami mengerti memahami karya-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga benar-benar firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Kasih Allah Ministry, berkati kehidupan mereka, berkati Tuhan, berkati pelayanan seluruh para pengerja maupun jemaat-Mu Tuhan, sehingga benar-benar mereka menjadi terang, menjadi garam, bahkan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka Tuhan, di dalam keterbatasan mereka, di dalam ketidakmengertian mereka. Biarlah Engkau yang memanggil, Engkau yang melengkapi mereka, dan Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh aktivitas Gereja Kasih Allah Ministry dengan segala pernak-perniknya Tuhan. Engkau yang memulainya, Engkau juga akan menyelesaikannya. Engkau yang membentuk, Engkau juga akan yang menyempurnakannya. Dan aku percaya Engkau akan melengkapi satu persatu seluruh jemaat-Mu, bahkan seluruh pengerja-Mu, sehingga mereka betul-betul menjadi alat-alat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, murid-murid-Mu, sahabat-sahabat-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu yang menjamah mereka. Kau curahkan darah-Mu Tuhan, lepaskan mereka dari segala kelemahan tubuh. Sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Semua virus, bakteri, kuman-kuman penyakit, virus corona tidak berlaku bagi seluruh jemaat Kasih Allah Ministry maupun kami sebagai pengerja yang ada di dalamnya Tuhan. Karena kami percaya kuasa bilur-bilur Yesus mampu memulihkan, mampu menyembuhkan, mampu memberikan damai sejahtera itu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus atas anugerah penyembuhan, karena Engkaulah sang penyembuh itu. Terima kasih Bapa. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, bukakan pekerjaan yang lebih baik. Yang merindukan berkat-berkat jasmani Tuhan, curahkan berkat-berkat kepada mereka, agar mereka menuai dan menuai di dalam kelimpahannya Tuhan. Bagi mereka yang merindukan pasangan hidup Tuhan, pertemukan mereka dengan pasangan hidup. Bagi mereka yang merindukan keturunan Tuhan, izinkan mereka mendapatkan keturunan. Dan aku percaya bagi mereka yang terikat kuasa gelap, Tuhan lepaskan mereka, Tuhan tolong, Tuhan jaga mereka. Biarlah Engkau yang memelihara seluruh jemaat Kasih Allah ini dan seluruh para pengerja yang ada di dalamnya Tuhan. Jadikan tempat ini menjadi gedung Gereja Kasih Allah Ministry yang permanen Tuhan. Itulah kerinduan kami, itulah doa kami sepanjang tahun ini Tuhan. Bahkan sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, kami sangat merindukan tempat ini menjadi gedung Gereja Kasih Allah Ministry yang permanen. Izinkan kami menjadi gedung Gereja Kasih Allah Ministry yang permanen Tuhan. Seluruh perizinan Tuhan juga bukakan jalan bagi kami, sehingga Kesbah, FKUB, masyarakat setempat, bahkan Pemkot Kota Madia Bogor mengizinkan dan memberikan izin mendirikan bangunan bagi tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Biaya-biaya yang diperlukan Tuhan juga siapkan bagi kami, karena kami percaya Allah kami Allah yang Maha Kasih, Allah kami Allah yang Maha Kaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan pertumbuhan bagi seluruh jemaat Kasih Allah ini. Berikan pertumbuhan sehingga kami bertumbuh dan berbuah dengan lebat menjadi 10 kali lipat daripada yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Engkau tahu keberadaan bangsa dan negara kami. Begitu banyak himpitan-himpitan perekonomian, gejolak-gejolak ekonomi keuangan yang begitu membuat situasi ekonomi keuangan bangsa dan negara kami mulai goncang Tuhan. Demikian juga masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Rakyat Indonesia sangat membutuhkan uluran tangan pengasihan-Mu. Jamah mereka, angkat segala kelemahan sakit penyakit mereka, khususnya virus corona tidak berlaku bagi bangsa dan rakyat Indonesia di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, kasih-Mu nyata Tuhan. Engkau lepaskan kami dari belenggu ikatan virus corona Tuhan. Di
dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pimpinan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden yang tercinta, Bapak Insinyur Joko Widodo dengan Wakil Maruf Amin Tuhan, dan para menteri sekalian ya Tuhan. Demikian juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT. Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka, berikan roh kebersamaan kesadaran bagi mereka untuk mengantisipasi, untuk mengkoordinir seluruh kegiatan-kegiatan yang pemerintah rancang dengan baik Tuhan. Aku percaya ketika Tuhan menetapkan Jokowi sebagai Presiden Republik, itulah anugerah yang terjadi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, berkati bangsa ini, berikan kelegaan bagi kami, seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelum kami mengakhiri, Engkau memberkati kami. Arahkan hatimu dan angkat kedua tangan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah, jadilah engkau terang, beritakanlah kebenaran-kebenaran firman dimanapun kau berada. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Kiranya kasih damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus senantiasa menyertai bahkan memberkati kita semua di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha, datang untuk kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Umat yang diberkati sama-sama